Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Punya ya, bagi saya pribadi ini adalah keluarga kita juga yang benar-benar kalau saya pribadi melihat ini adalah sosok yang menaikkan standar syariah di Legacy. Tahun kemarin ketika berbicara tentang corona masih ada, beliau dan istrinya ya, Benny Devi ini benar-benar punya standar beda. Semua disikat ya. NLC dapat panutan. Kenapa? Get? Panutan banget nih. Panutan banget ya. NLC dapat, MYLC dapat, Star Club dapat, PPC Leader dapat, bahkan sampai promosiin orang pun dapat. Jadi benar-benar nggak ada alasan kalau misalnya ngelihat sosok beliau yang ya kemarin COVID tahun lalu tetap juga berprestasi dan mempromosiin orang. Jadi kita mesti layak banget, harus banget dengar cerita beliau kali ini yang judulnya FGC ya. Iya, yang apa sih itu tuh ya, kita sama-sama pasti penasaran apa sih judulnya. FGC sih Bang? Gue pikir dia kayak mau buka food and consultant beverage gitu apa, gue nggak tahu gitu makanya FCG. Sampai ditanyain apa sih artinya, nggak dia kasih tahu. Dia bakal kasih tahu hari ini teman-teman. Yes. Tanpa lama-lama lagi ada Sunday Punch. Mari kita saksikan profil beliau berikut ini. Yes. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
jalan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Teman-teman, mari kita sambut Welcome. Benny Firmansyah. Oke. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, bersyukur banget ya hari ini teman-teman kita awali dengan rasa syukur yang teramat sangat ya teman-teman ya. Karena sampai detik ini kita masih diberikan sehat. Sehat itu benar-benar mahal ya. Sakit apalagi, mahal banget. Kita dengar tadi GG baru saja beres isoman. Ada sahabat kita, nasabah kita mungkin ya, teman-teman kita, saudara kita mungkin yang sedang isoman. Termasuk juga ini partner baru Kang Dandi juga keluarganya yang lagi isoman. Nah itu Masya Allah teman-teman kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dan berikan kesabaran tentunya. Kedua, saya bersyukur banget hari ini diberi kesempatan oleh Kang Ibra ya yang waktu itu telepon untuk sharing di rumah sendiri. Ini kalau di Legacy Sharing udah siap-siap mental nih ya, siap-siap mental. Karena biasanya ya luar biasa lah, orang-orangnya luar biasa. Dan pastinya saya bersyukur sekali hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini betul-betul bisa mengingatkan diri saya pribadi teman-teman ya. Saya ngomong di sini tuh nanti di depan teman-teman ngomong buat diri pribadi ya, khususnya ya. Sharing buat ngingetin diri saya, yang tadi juga Sunday Punch itu juga bukan karena hebatnya saya teman-teman, itu karena kehebatan Allah, ditolong Allah teman-teman ya. Itu semua karena pertolongan Allah. Kalau saya bagian ikhtiarnya aja, hasilnya itu benar-benar semua itu karunia Allah. Terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini tadi udah sedikit ya background di Sunday Punch. Hari ini saya akan langsung sharing aja teman-teman ya. Ini gede-gedegan kalau di rumah sendiri nih, soalnya orang-orang hebat semua ini. Aduh, sebentar. Nih sambil mulai ya, saya pengen bersedekah pagi nih. Siapa yang bisa tahu apa yang akan saya sharing? FCG itu apa nih? Yang betul saya kasih OVO 100.000 nih. Boleh di chat ya teman-teman ya. Sebelum saya mulai nih, boleh di chat 1 menit. Apa sih FCG itu teman-teman? Ini istri saya juga belum tahu nih teman-teman ya. Devi juga belum tahu apa sih ayah FCG itu. Nanti aja besok kata saya itu ya. Boleh sambil nungguin ya, apa FCG? Oke, saya sambil baca nih yang benar saya kasih OVO 100.000 nanti. Bahasa apa boleh tahu nggak tipsnya Bung Ben? Tipsnya itu bahasa Inggris. Aduh. Aduh. Firman cinta gede. Bisa wae si Kowili. Aduh. Dari app nanti app Vespa atau app Panta Ben? App pakai app ya, bahasa Sunda ya, app. Jangan gitu teman-teman ya, Koriko ya. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang app? Boleh jawab? Boleh Ko Andre. Faith create courage. Faith create courage. Oh, dikit lagi Ko Andre. Faith, courage, greatness. Waduh, hampir saja teman-teman. Nih 3, 5, 10 detik lagi lah. Ini 100.000 siap-siap nih. Faith, create, greatness. Widih, keren Kanita. Faith, courage, great, keren Kak Willy. Sakedik deh. Oke, sambil saya ini nungguin buka si Canva ini ya, masih muter-muter teman-teman. Itu oke, faith, courage, greatness, oke. FCG. Ada lagi boleh. Firmansyah, courage, great. Find, create, and get. Faith, courageous, greatness. Ura! Lagi viral si Ura ya. Faith, courage gue. Aduh, dikit lagi. Bro.
Ini hampir benar semuanya teman-teman ya. Nanti kita dengerin aja ya. Kalau yang benar nanti dikasih ya. Oke. Tapi nggak ada yang benar sih, nggak apa-apa ya. Oke. Dikasih setengahnya ntar ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya coba berbagi ya, FCG ya. Saya senang banget kalau berbagi ini karena pertama bisa ngingetin ke diri pribadi saya bisa diingetin nih dengan saya sharing kayak gini tuh, saya ngingetin lagi nih pengalaman saya kemarin, oh Ben kamu teh tahun ini deh harus gitu lagi karena dilatih terus teman-teman ya. Oke. F yang pertama apakah F? Oke. Oke. Coba saya next. Keluar nggak nih? Sebentar, aku nggak mau keluar. Nah, oke. Kelebihan ini. Iya. Faith ya, benar teman-teman ya. Teman-teman, ini betul-betul pengalaman saya yang saya lakukan, yang saya hidupi teman-teman ya. Sampai detik ini ada di Prudential. Faith. Faith ini yang yang menggerakkan saya sampai detik ini teman-teman. Kalau kita tahu faith ini apa sih? Dalam suku kata ya, Omina kata benda, faith itu ada akidah, ada kepercayaan, ada percaya, ada iman, ada keyakinan, ada agama, ada perjanjian, ada kesetiaan, ada bakti. Nah, yang saya pengen sharing di sini adalah mungkin di sini ada partner-partner baru juga ya. Ketika saya pertama kali join dengan Prudential, saya nggak tahu Prudential itu apa gitu ya. Saya tahu perusahaan asuransi tapi nggak tahu sebesar apa gitu ya. Yang saya tahu waktu itu yang saya kenal adalah ada Ratih. Nah, Ratih itu adalah teman saya di Bank BJB ya, BJB Syariah. Dia yang mengenalkan saya akan Prudential bisnis ini ya. Masya Allah, terima kasih banyak ini buat Neng Hajah Ratih, nuhun pisan ini udah diperkenalkan dengan bisnis yang luar biasa. Awalnya saya percaya itu karena saya melihat teman-teman ya, melihat Ratih sebagai teman saya, sahabat saya, sekarang udah jadi kayak saudara ya teman-teman ya. Percaya itu bisa kita dapat dari mana sih gitu teman-teman ya. Nah, ini. Faith itu bisa kita punya dengan ilmu, 2 pengalaman, 3 bukti. Nah, yang saya pertama kali dapetin itu waktu bergabung di sini karena bukti teman-teman ya. Saya melihat bukti dari Ratih. Ratih saat itu datang ke saya, ngenalin bisnis ini, mengenalkan Prudential, mengenalkan bisnisnya gitu ya. Waktu itu dia membuktikan, nih Ben, saya dapat punya waktu buat keluarga yang benar-benar bisa diatur, nggak hanya income-nya yang luar biasa waktu itu ya teman-teman ya, 1,5 tahun bisa punya income sampai 29 juta gitu ya. Lalu juga ya banyak hal lah yang saya lihat sampai detik ini yang bertumbuh teman-teman. Cuman kalau awal-awal teman-teman mungkin perlu lihat bukti ya. Lihat bukti untuk kita bisa faith. Buktinya dari siapa teman-teman? Orang-orang di legacy ini semua adalah bukti. Orang-orang yang sukses di sini, orang-orang yang sudah grow up gitu ya, secara financially, secara karakter dan lain sebagainya, itu adalah bukti teman-teman. Nah, yang kedua, waktu itu saya itu percaya akan rezeki sama Allah, yakin sama Allah teman-teman. Faith tadi ya, percaya, yakin sama Allah. Jadi faith itu ada yang langsung ke Tuhan, ke Allah, ada yang ke makhluk gitu ya. Nah, saya ke Allah waktu itu meninggalkan gaji waktu itu ya teman-teman ya, gaji yang udah pasti setiap bulan ditransfer gitu ya. Saya meninggalkan hal itu karena saya yakin, yakin Allah itu memberi rezeki, Maha Pemberi rezeki. Saya dulu mikir ya, tukang beca aja gitu yang diem-diem gitu ya, nangkring di rezekian kok. Nah, saya apalagi yang diberikan potensi, setiap orang itu punya potensi yang luar biasa, apalagi saya juga diberikan sekolah yang baik oleh orang tua gitu ya, punya teman-teman yang baik juga gitu ya teman-teman. Nah, di situ saya yakin, masa sih Allah nggak memberi rezeki gitu, saya yang ada ilmunya sedikit gitu teman-teman ya. Saat itu saya berani, karena yakin rezeki itu bukan hanya dari gaji gitu ya teman-teman ya, rezeki itu luas gitu teman-teman, dan Allah pasti memberikan rezeki itu kepada pengusaha. 10 dari pintu rezeki itu 9-nya itu untuk para pengusaha yang berdagang, yang kita berusaha berbisnis gitu teman-teman. Sehingga saya meyakini saat itu teman-teman ya, dengan ilmu tadi. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Kita bisa
punya faith teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, saya pribadi waktu itu pengalamannya, waktu awal join tadi ya teman-teman di Prudential, saya mengerahkan seluruh potensi saya teman-teman. Potensi yang saya punya, saya juga memaksimalkan itu teman-teman ya. Benar-benar ketika ke Prudential itu all out lah gitu ya, disebutnya Mike gitu ya, all out, full heart, full time gitu ya. Sehingga hasilnya apa? Ya Allah membuktikan gitu ya. Ketika kita berdoa, kita berharap hanya pada Tuhan, pada Allah, itu Masya Allah, ketika saya berpindah kuadran ya teman-teman ya, rasa ketergantungan sama Tuhan atau Allah itu semakin tinggi, sehingga apa? Saya tuh semakin ibadahnya makin harus makin dekat sama Allah, makin taat gitu ya. Karena nggak tahu besok tuh ketemu orang, apakah orang ini mau atau enggak ngambil Prudential gitu, apakah seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita butuh banget pertolongan Allah. Sehingga ketika kita mengawali hari gitu ya, teman-teman mau ketemu orang, ya Allah, semoga Allah gerakkan hatinya, lembutkan hatinya, mau ngedengerin apa yang saya sharing, dia paham apa yang saya obrolin gitu teman-teman ya. Itu berdoanya benar-benar berpegang sama Allah itu benar-benar. Karena kita nggak pernah tahu gitu teman-teman ya. Nah, di sini rasa ketergantungan itulah salah satu dampak positifnya, kita berdoa makin kuat, berdoa makin kuat, makin sungguh-sungguh gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dampak positifnya. Nah, dari situ saya mendapatkan bahwa oh iya ya, rezeki itu waktu dulu tuh saya berpikir aduh sempit banget, dapat nih gaji tiap bulan. Tapi ketika di sini waduh sehat, anak bisa kita bisa lihat perkembangan anak, kita bisa punya teman-teman yang positif gitu ya di Prudential, di Legacy apalagi ya teman-teman ya. Ketika saya masuk orang-orangnya positif banget, itu buat saya rezeki banget teman-teman. Ada orang-orang yang ngingetin dalam kebaikan, ada orang-orang yang selalu mensupport, ada orang-orang yang menyemangati gitu ya. Saya pun pernah berbisnis tapi nggak punya nih komunitas seperti di Legacy gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah, dari 3 hal inilah faith kita akan muncul teman-teman. Dari ilmu tadi tentunya ke Allah, kalau kita baca kitab gitu ya, Al-Quran, kalau teman-teman Injil, pasti di dalam situ tuh selalu disebutkan bahwa kita tuh harus yakin sama Allah gitu. Allah tuh pasti nolong kita. Dan itu terjadi sampai detik ini teman-teman, sampai tahun kemarin tuh saya tuh ngerasain banget pengalaman-pengalaman itu tuh. Sehingga saya pengen bagiin sama teman-teman sekarang di Legacy gitu ya. Nah, 3 hal ini teman-teman yang membuat kita jadi faith. Kita jadi percaya, kita jadi yakin. Selain itu apalagi? Ilmu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman baru pertama kali join di bisnis ini, kita kan nggak ada ilmunya teman-teman ya. Ketika kita masuk ke satu bisnis atau bidang baru, nah kita perlu berilmu. Berilmu itu dengan apa ya? Dengan kita belajar tentunya teman-teman ya. Ikut training seperti ini gitu ya teman-teman ya. Baca buku, lihat-lihat sekarang di IG ataupun di mana ya di medsos lah ya. Sering banget kalau kita lihat ada tentang pengusaha sukses, tentang apa quotes-quotes dari ya orang-orang yang sudah sukses. Nah, kita bisa belajar. Dan rata-rata yang saya belajar, orang-orang sukses itu, pengusaha itu, bahkan sampai detik ini kita lihat kok Andre, dari awal sampai detik ini belajar nggak pernah putus tuh. Kayaknya hari Sabtu, Senin tuh kalau nggak ada halangan apapun, bahkan waktu melahirkan pun beliau tetap ada. Belajar terus, nyatet, luar biasa. Apalagi orang-orang di luar sana, bisnis lain pun sama, teman-teman. Mereka tuh never stop learning gitu. Karena ketika belajarnya berhenti, ya udah growing, nggak stop growing juga, teman-teman. Nah, sehingga kita butuh ilmunya. Apalagi dulu kita nggak diperlengkapi dengan financial planning. Sekarang teman-teman yang baru join, ada financial planning. Waduh, bersyukur banget, teman-teman ya. Nah, itu harus disyukuri. Ilmu. Nah, ilmu ini kita lakukan. Teman-teman, setiap hari Sabtu, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, hari-hari biasa pun mungkin teman-teman sama leadernya atau sama orang-orang mentornya gitu ya, dikasih tahu harus gini, harus gitu, lakuin ini, lakuin itu. Tapi permasalahannya kadang-kadang nggak dilakuin. Ilmu itu nggak diaplikasikan. Sehingga faith itu bisa luntur, teman-teman. Nah, kita harus terus tuh mengasah ilmu kita tuh.
ngasah ilmu dengan aplikasi, ngasah ilmu aplikasi lagi, aplikasi. Nah, ini saya lagi ngomong buat diri sendiri, teman-teman ya. Nah, saya aplikasiin ilmu terus, pokoknya ada trial and error, dicoba terus. Nah, teman-teman ya, ketika kita yakin sama Tuhan, sama Allah gitu ya, Allah itu akan suka hambanya yang melakukan perintahnya gitu ya, taat. Nah, kalau teman-teman sekarang punya anak, kayak saya ini punya anak, si Kila misalkan, "Kila, ayo sholat 5 waktu." "Ah, nanti males," misalkan gitu, nanti dulu gitu ya. Tapi kalau dia lakuin, kadang-kadang kita tuh pengen ngasih sesuatu, ngasih reward lah gitu ya. Wah, ini suruh belajar mau nurut gitu ya, suruh sholat mau, lalu apalagi misalkan, ya baik gitu apa semua. Kita sebagai orang tuanya pasti pengen ngasih sesuatu, reward lah, aduh anak kita nih. Apalagi misalkan dia berprestasi, berprestasi, kita pasti ngasih sesuatu. Nah, begitu juga dengan Allah gitu, dengan Tuhan. Tuhan juga kalau kita lakuin apa yang Allah suka, misalkan kalau kita ya, sholat 5 waktu kalau yang muslim, teman-teman ke gereja misalkan taat gitu ya. Saya yakin Allah tuh pasti menolong. Pasti menolong. Karena Allah tuh dengan mudah nih, kun fayakun, jadi ya udah. Dan itu pengalaman saya kemarin itu akan saya nanti ceritakan ya teman-teman ya. Bagaimana saya udah kesana kemari, nggak yang udah di list name itu mungkin belum gitu ya, masih pending. Tapi dari arah yang tidak disangka-sangka, orang lain datang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu kita tetap dalam ilmu tadi, lakuin yang Allah suka, sedekah, taat, ibadah gitu ya teman-teman ya, lakuin sholat 5 waktu, sholat sunat, semua segala rupa, dilakuin yang Allah suka. Selain itu kita berikhtiar maksimal. Ikhtiarnya maksimal teman-teman, jangan nggak maksimal. Gimana sih indikatornya maksimal nggak maksimal? Ya kalau di bisnis kita teman-teman, kita setiap hari aktivitas atau rutinitas kita gimana tiap hari nih? Sehari sharing sama orang, cerita ke orang, silaturahim, fact finding sama orang, apa semua minimal sehari 2 atau 3 gitu ya, minimal itu teman-teman ya. Kalau kemarin Kanita sharingnya tentang habit, nah itu juga saya rasakan. Ketika sekarang misalkan nggak sharing ke orang 1 atau 2, aduh rasa nggak ada yang nggak kerja gitu teman-teman ya, asa nggak kerja seperti itu, ngerasa berdosa. Nah ini, teman-teman, artinya di sini ketika kita yakin akan ilmu dari Allah, insya Allah kita tuh belajar terus, evaluasi diri terus, upgrade diri terus, jangan sombong teman-teman ya, jangan sombong. Allah nggak suka orang yang sombong teman-teman ya. Begitu juga manusia kalau ada yang sombong nggak suka teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah semakin merendah Allah akan meninggikan teman-teman ya. Kita lihat ya begitu humble-nya kok Andre di sini. Ataupun orang-orang di luar sana misalkan kita tahu semakin dia merunduk, semakin sama Allah ditinggikan, semakin dia meninggi, sama Allah nanti direndahkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kita karena nggak ada apa-apanya, ilmu yang kita dapat juga semua dari Allah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, saya akan ceritain. Oke. Satu hal boleh. Oke. Ini tentang respon teman-teman ya. Tentang pola perubahan. Boleh sih di-share Sin? Sebentar saya stop share dulu ya. Ini ada satu, saya kemarin belajar gitu ya, ada dari HCR, High Class Response, tentang pola perubahan. Pola perubahan yang memang kami kemarin belajar sama-sama, dan ini saya rasakan teman-teman ya, ini neurological level. Ini sama ahlinya mungkin ya teman-teman, kalau saya kan bukan ahlinya nih. Baiki dari yang kita rasa sebagai permasalahan ke atasnya. Kalau kita punya rasa punya problem di masalah nih, oh berarti kita perbaiki sahabat cinta Quran dari behavior ke atas. Behavior diganti dengan behavior. Misalkan scrolling up, scroll down-nya, scroll up ngeliatin apa tuh namanya IG-nya dikurangin. Kebiasaan scroll up-nya dikurangin ditambahin dengan scroll up Quran. Sekarang buka buku Quran, buka baca Quran hari tapi nggak ngefek, gue udah ngurangin tetap aja kalau baca Quran aduh segitu-gitu juga kuatnya.
Berarti problemnya bisa jadi bukan di behavior dong. Kalau sama behavior nggak beres masalahnya. Bisa jadi masalahnya karena barangkali skills baca Qur'annya masih pelan banget, masih terjeda-jeda gitu. Masih terbata-bata gitu. Atau Kang Hari nggak juga, aku mah kalau baca Quran udah lancar dari kelas 4 SD juga. Teman-teman, jangan-jangan problemnya bukan behavior, jangan-jangan problemnya bukan skills. Problemnya adalah belief. Contoh, nanti aja lah baca Quran mah yang 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari mah nanti juga kalau udah deket Ramadan mah pasti juga kedorong-dorong juga. Beliefnya kayak gitu. Saya tuh udah sibuk, udah susah banget ngambil punya waktunya. Kayaknya bakalan susah banget untuk bisa baca Quran 1 juz 1 hari. Itu kita punya belief kayak gitu. Maka belief yang kita punya, itulah yang kemudian membuat kita jadi susah untuk punya kebiasaan. Coba bayangkan. Belief-nya yang bermasalah, tiba-tiba kita ingin memperbaiki di kebiasaannya. Nyambung nggak, Kang Ramli? Nggak nyambung. Seharusnya, kalau kita memang udah ketahui, oh ternyata belief saya nih yang saya pikir empowering, ternyata belief-nya teh disempowering gitu, nggak menguatkan. Kalau kata si pemilik ilmu ini, Robert Dills tadi ya, kalau kita rasa belief-nya yang bermasalah, maka yang diperbaikinya kemudian adalah dari belief ke atas, teman-teman semua. Belief-nya yang diperbaiki. Misalkan sesibuk-sibuknya saya, tetapi ketika saya bisa memotong membaca Qur'annya pertama, ba'da subuh 3 lembar, ba'da zuhur cuma selembar, ba'da asar selembar, ba'da maghrib 2 lembar lagi, ba'da isya sisanya, teman-teman semuanya, maka belief itu yang kemudian akan mengubah kita. Karena tadinya kita problemnya di belief. Atau jangan-jangan problemnya adalah di identity. Ada aku mah tuh sibuk, ya udahlah sibuk juga, ada ini juga untuk ibadah. Aku orang sibuk. Selesai, teman-teman semua. Selesai identitasnya. Maka kesibukan kita tuh akan nahan kita dari hal-hal yang kita inginkan, tapi kita sudah membuat identitas bahwa aku sibuk. Selesai semua. Contoh yang paling sederhana nih. Kang Dewa Eka Prayoga ngajarin saya tentang digital marketing. Oh, beliau kan digital marketingnya jago ya, teman-teman yang tahu Kang Dewa gitu. Terus beberapa bulan kemudian saya curhat sama dia, Kang Dewa, kok nggak ngefek ya ilmu yang antum ajarin, kok ke gua kayaknya gitu-gitu aja gitu. Terus Kang Dewa nge-coaching saya sebentar. Problemnya di mana tahu nggak, teman-teman? Cinta Quran, sahabat cinta Quran. Problemnya bukan di skill saya untuk digital marketing. Problemnya bukan di kebiasaan saya yang juga punya gadget, punya laptop untuk mendukung kemampuan saya. Bukan. Problem saya di mana? Problem saya di identitas saya. Identitas saya nyebutin, saya ini lahir 80 sebelum tahun 80, saya termasuk X generations, maka saya bilang sama diri saya, dah aku mah apa tuh X generations yang canggih-canggih kayak gini mah, ini mah untuk Y generations, untuk generasi Y, untuk generasi Z. X generation mah gaptek. Aku mah gaptek. Identitas yang saya kasih, saya sematkan ke dalam diri saya ternyata memenjarakan saya dari keilmuan-keilmuan yang dibutuhkan banget oleh saya, yang bisa mengubah hidup saya dan hidup orang banyak. Makanya saya pelajari, tapi nggak jadi ngefek. Kenapa? Karena saya punya identitas yang tidak membesarkan saya. Kang Ramli, sampai sini bisa ditangkap? Setidaknya sama Kang Ramli aja dulu. Aman ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Teman-teman semuanya, ternyata identitas itu kemudian bisa menguatkan kita atau melemahkan kita. Dan ternyata nih Kang Ramli, setelah ditelaah, sahabat-sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, setelah ditelaah sama si Robert Dills, katanya, kalau yang atasnya bagus, identitasnya bagus, ke bawahnya juga jadi bagus. Ingat nggak tadi Babeh bilang value-value yang sama, keyakinan-keyakinan yang sama. Ketika kita menyematkan sebuah identitas yang baik sama diri kita, maka ke bawahnya akan mengikuti. Apalagi ketika kita menyematkan yang atas ini, spiritualitas dengan spiritualitas yang bagus. Spiritualitas itu bukan religiusitas ya. Spiritualitas itu artinya pemaknaan yang bagus.
Maka sebuah hal ketika kita maknai dengan baik, maka pemaknaan itu akan membuat identitas kita jadi baik, values kita jadi baik, belief kita jadi baik, skills kita jadi baik, behavior kita jadi baik, environment kita juga jadi baik, lingkungan kita juga jadi baik. Teman-teman, sebelum tadi saya berbicara, kita menyaksikan sebuah video. Teman-teman ya, artinya habit apapun, teman-teman, tadi berbicara tentang baca Qurannya. Sekarang teman-teman kita ada di bisnis prudensial. Kita bangun habit yang benar-benar baik. Ketemu orang, silaturahim sama orang, cerita sama orang, gitu ya. Itu bangun habit, teman-teman ya. Tadi, kemarin kok Andre bilang identitas, identity ya, teman-teman ya. Kita diberikan identitas. Kita orang yang berharga. Kita adalah pemimpin, teman-teman. Nah, kalau tadi pemaknaan diri kita udah baik, contoh tadi kata Kang Hari, di spirituality-nya gitu ya, itu ke bawah-bawahnya akan benar, teman-teman. Makanya faith itu penting, yakin kita punya identitas bahwa kita ini pemimpin, diciptakan oleh Tuhan itu kita sebagai pemimpin, kita berharga, kita bermakna, kita bermanfaat. Nah, ketika itu juga nanti, ya tadi identity, value, apalagi kita di environment yang sangat luar biasa gitu ya, orang-orang yang positif, teman-teman. Sehingga nanti akan banyak hal positif yang datang. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Itu benar-benar terasa banget. Ini sekali lagi, teman-teman ya, saya lagi ngingetin diri pribadi. Jadi sambil kayak gini tuh kayak ngomong ke diri sendiri, Ben, ayo. Nah, teman-teman, dari 3 hal inilah, faith inilah, teman-teman, maka akan tadi mendapatkan apalagi tadi pemaknaannya baik. Pemaknanya baik, maka teman-teman akan lihat hasilnya pun akan baik. Kalau gimana Ben hasilnya nggak sesuai? Ya kalau hasil nggak sesuai, kita balik lagi. Allah itu tahu yang terbaik buat hambanya, buat Tuhannya. Kita tinggal maknain aja nih. Kalau misalnya tahun kemarin nggak achieve, kalau pemaknaan kita, aduh, kayaknya saya nggak berhasil nih. Susah nih kayaknya di bisnis nih, atau gimana. Nah itu yang akan terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita maknainya, oh bener, kemarin saya mengevaluasi diri nih. Saya kurang leadership-nya, saya kurang ininya, saya kurang skill selling-nya, saya kurang cara komunikasinya, ya udah diperbaiki, introspeksi diri. Teman-teman. Itu sih. Yang saya rasakan tiap tahun ya gitulah. Introspeksi diri, evaluasi diri lagi, tiap minggu nih misalkan nggak achieve gini-gini, aduh apa ya ini yang kurang, apa ya. Jadi ke dalam diri, bukan keluar, teman-teman ya. Nah itu. Yang kedua, courage. Courage ini, ya ini tema kita tahun ini ya, be courageous. Kalau saya pribadi ngerasa courage ini salah satu yang memang saya lakukan. Yang saya lakukan dari awal saya join Prudential itu berani. Jadi udah yakin, kalau yakin itu kayak misalkan belum dapat nih hasilnya teman-teman ya, tapi udah yakin nih, yakin nih bisa nih, yakin bisa. Itu udah 50% target kita udah bisa nih kecapai. Tapi kalau kita udah bilang nggak bisa nih, aduh sayanya kayaknya nggak yakin nih, wah itu udah 50% juga nih. Langkah kita mundur gitu teman-teman. Tapi kalau kita udah bilang yakin, insya Allah yakin, Allah juga sebagaimana prasangka hambanya teman-teman, pasti hal-hal yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin. Kita dengarlah cerita Nabi Musa gitu ya, ketika membelah lautan gitu ya dengan tongkatnya, itu juga kan kalau pikir sama logika sama akal nggak mungkin gitu teman-teman. Tapi Nabi Musa taat-taat aja tuh kata Allah, ayo pukulkan tongkatmu gitu ya. Kalau kita yang berdiri di sana mungkin kita lagi dikejar sama Firaun gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin, ini nggak masuk logika. Begitu juga sama di bisnis ini juga sama teman-teman. Kayaknya angka segini nggak mungkin deh. Ya memang nggak mungkin, tapi menurut Allah mah mungkin gitu teman-teman. Mungkin banget. Ya itu namanya faith. Nah ketika udah faith, kita courage. Kita berani memutuskan, mau nggak nih saya lakuin ini gitu ya. Ketika saya pun memutuskan pun itu satu keputusan yang memang salah satu keputusan berani. Makanya ya kemarin ada acara Be Brave itu karena itu kita semua di sini orang-orang yang di depan saya ini orang-orang yang berani memutuskan sesuatu. Courage. Nah, berbicara tentang courage pun itu saya latih teman-teman ya. Rian tahu banget lah zaman saya SMA, kalau ada acara gitu ya teman-teman ya. Kalau ada dapetin hadiah apa, nah saya itu selalu ngacung, selalu ngacung, pengen. Nah, courage itu bisa muncul karena apa sih teman-teman ya? Nih, ini ya, kita mungkin lihatnya kucing ya, tapi pas mengacam, wih, jadi maung, si mamaung atau harimau ya teman-teman, jadi lion. Nah,
Orang itu bisa berani, saya pribadi ya, maksudnya saya sharing apa yang saya lakukan, yang saya alami. Karena iya, anak kucing. Punya tujuan yang kuat dan bermakna. Dan tahu demi siapa kita berani teman-teman nih lakuin ini teman-teman ya. Terus kita karena suka atau karena terdesak. Nah dulu saya zaman-zaman SMP, SMA gitu ya, kalau ada acara, ini dapat hadiah ini, wah langsung saya ke depan ngacung-ngacung, memberanikan diri teman-teman ya. Pokoknya pencari hadiah lah, saya pencari hadiah kalau ada hadiah apa. Berani ngacung lah sampai detik ini kalau ada apa ngacung. Karena itu dilatih teman-teman. Oh, enggak sekarang-sekarang ya. Dari dulu saya udah ngelatih hal ini. Courage itu karena apa? Dulu mah suka hadiah, teman-teman. Oh, ada hadiahnya ini nih, dapat reward apa gitu ya, dapat apa. Dijungjung we saya mah gitu ya, dijungjung teh bahasa Indonesianya apa ya? Dijunjung lah gitu ya, dilakukan gitu ya, teman-teman ya. Nah, courage juga dalam bisnis ini juga kita karena punya tujuan yang kuat dan bermakna. Orang kalau udah punya tujuan yang kuat dan bermakna, pasti dia akan kejar, akan jadi berani. Berani itu maksudnya gimana? Berani ngangkat telepon, berani nge-WA orang. Saya kemarin cerita ke Kang Dani nih. Kang, dulu saya pernah canvassing nih ke rumah sakit. Emang itu teh berani di awal tuh gitu ya. Sama teman-teman. Itu tuh untuk ngetok ke polinya juga, aduh, ya teh lakuin jangan ya, jakuin. Itu tuh butuh effort banget teman-teman. Tapi saya mikir lagi, oh saya teh punya tujuan ya, saya teh punya goals yang bermakna ya. Saya teh lakuin ini teh buat siapa ya? Buat orang yang saya sayang ya. Ya udah nggak apa-apa, lakuin aja. Hai pas ketemu mah ada nggak seperti yang dibayangkan spooky gitu ya teman-teman. Baik-baik aja kok. Ketika kita dulu, mungkin saya waktu jadi marketing pertama kali di bank gitu ya, ini dikasih database dari Yellow Pages teman-teman ya. Itu yang terjadi apa? Mungkin kok Anda juga ngalamin ya. Itu kamu teleponin tuh. Dan ini teleponin satu-satu. Telepon. Muntah diangkat, alhamdulillah ya Allah nggak diangkat gitu. Itu tuh awal-awal tuh kayak gitu teman-teman ya. Pas diangkat, aduh ngadeg-deg ya. Ini dari mana ini? Yo, ada yang ngomongnya intonasinya gitu intonasinya gimana gitu ya. Kita tuh jiper duluan tapi ya tadi berani tuh karena kalau dulu mah dipaksa karena terdesak tuh. Terdesak sama apa? Digaji kita kalau enggak kamu bisa dimutasi. Mau nggak dipaksa gitu. Sehingga kita terpaksa melakukan hal itu karena target gitu teman-teman ya. Dan nggak enak kalau dipaksa itu teman-teman ya. Nah, kalau di Prudential kita punya goal sendiri. Kita goal setting, tanya ke orang yang kita sayang, tanya ke istri, tanya ke anak, ke orang tua, apa yang mau dimau. Nah, itu yang akan membuat kita jadi berani. Jadi berani, udahlah, bismillah lah, lakuin. Toh, nggak separah dengan apa yang kita bayangkan, karena semua itu ada di pikiran kita, teman-teman ya. Ya, kalau kita mikirnya kalau bahasa Law of Attraction, kalau bahasanya Robbie October mah, bayangin aja hal-hal yang baik. Bayangin hal-hal yang baik, oh dia akan ngomongnya gini, dia akan menerima. Nah, itu bayangin aja hal-hal baik. Dan selalu dalam courage itu teman-teman ada sesuatu yang hikmah yang baik ketika misalkan hasilnya nggak baik atau tidak sesuai ekspektasi. Kita udah berani nih, hasilnya nggak sesuai ekspektasi, nggak ngambil tiba-tiba. Oh, di sini ada pelajarannya apa nih? Kita ambil hikmahnya apa teman-teman? Nah, tapi hikmahnya satu yang paling penting kalau buat saya, saya jadi lebih berani nih menghadapi diri saya pribadi, diri saya sendiri, yang tadinya saya kucing gitu ya, meong-meong, tapi bisa jadi maung gitu teman-teman ya. Nah, karena 4 hal ini, punya tujuan yang kuat dan bermakna, tahu demi siapa kita berjuang teman-teman ya. Nah, inilah hal-hal yang bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi balik lagi, kalau hasil tidak sesuai gimana? Introspeksi lagi, evaluasi lagi teman-teman ya. Kenapa ya? Oh, mungkin cara ngomongnya kurang bagus, kurang pas gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita courage, kita harus sepaket teman-teman. Ambil resikonya, konsekuensinya apa gitu ya. Ketika kita ngambil keberanian itu, kita berani lakuin sesuatu apa? Ya, tadi paketnya apa? Melawan diri sendiri, melatih berpikir dan prasangka positif, teman-teman ya. Melawan rasa takut kita, nggak pedenya juga jadi kita upgrade jadi pede, pantang menyerah, sabar dalam prosesnya. Itu udah satu paket. Ketika udah berani melakukan sesuatu, ya udah satu paketnya itu teman-teman ya. Sabar, pantang menyerah. Nah, itulah yang akan membuat hikmahnya itu di balik itu tuh. Oh, ketika saya berani itu ini nih ada dapat
dapat tambahan karakter nih, pantang menyerah, sabar, berpositif thinking, berhusnuzon, teman-teman ya, melatih diri terus, gitu, mengupgrade diri terus, itu hikmahnya. Kalau dapetin reward-nya itu bonus, teman-teman. Ya karena Allah memang mengizinkan, berkehendak, kalau tadi bahasanya tulus ya. Kalau berkehendak, Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, ya udah. Seperti itu teman-teman yang akan terjadi. Nah, 4 hal ini. Tapi jangan sampai teman-teman lakuin karena semua itu keterpaksaan. Nah, teman-teman, ini saya pengen sharing kemarin ya, yang saya lakuin di akhir tahun, teman-teman ya. Akhir tahun tuh saya ngelis nama, teman-teman ya. New business. Wah, siapa aja nih? Fajar kontraktor, bla 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 bla. Saya tulis. Karena saya punya tujuan dari awal udah di-setting. Saya pengen dapetin Star Club London. Saya pengen waktu itu Star Club Leader pengen dapat, pengen promosiin 2 AAD waktu itu, teman-teman ya. Ya udah, yang dilakuin apa? Tanggal 21 Desember waktu itu ya masih kurang, waktu awal Desember tuh masih kurang 300 juta something, teman-teman ya, untuk dapetin PPC apa? Star Club Leader sama Star Club Producer. Yang saya lakuin apa? Ya udah ngelis lama lagi nih, pindahin nama saya nih ke kertas, teman-teman ya. Ditulis tuh ya nama-namanya. Siapa. Oh, ini UP itu uang pertanggungan jiwa ya, teman-teman ya. Oh, ini Purcerah, ini apa? To be follow up siapa aja, teman-teman ya. Ditulis sampai di sebelahnya ada asumsi berapa ya kira-kira dia ngambil gitu ya. Semua di list name lagi, teman-teman ya. Ini yang saya lakuin. Waktu itu, teman-teman, nah ini angkanya. Tanggal 21 Desember ya. Existing waktu itu pribadi ya, 567 juta FPI. Bonanza waktu itu ada, kurangnya 108 juta. Waktu itu tanggal 21 ya, teman-teman ya, 10 hari lagi. By submit segini, waktu itu ada yang udah, ada Lucy, ini dokter Lucy ya di Al Islam, teman-teman ya. Ada di Inti Bumi ini, teman-teman, ini yang Reni Agum Niaga, ini akhirnya belum di pending, teman-teman ya. Nah, terus saya yang MDRT dan, PPC dan, persistensi yang belum, LAC dan, bonus leader dan, bonus agen dan, warisan legacy dan, PPC leader. Nah, ini semua saya iniin. Kurang berapa lagi waktu, terus tanggal 25 nih. Aduh, waktu itu saya buat juga Purcerah buat Kila ya, teman-teman ya. Nah, pending isut. Nah, ini siapa yang belum? Ada yang belum waktu itu, teman-teman ya. Harus medical check up juga, teman-teman ya. Ini yang saya lakuin, teman-teman. Kalau orang bisnis, teman-teman ya, kita kan pebisnis. Ya kita harus punya target. Ini siapa? Kalau biar kita jualan lah pas Lebaran, mau jual baju berapa ton gitu ya, atau berapa. Saya juga ketika ngobrol sama pebisnis lain juga, mereka juga punya angka-angka ini. Cuman bahasa kita API gitu, apa mungkin kalau mereka mau ngasih THR dan lain sebagainya. Nah ini, teman-teman, ini yang saya lakuin. Membutuhkan keberanian nggak? Butuh banget. Itu ngontakin orang-orang dari list nama yang tadi, teman-teman ya. Itu yang saya WA, saya masih ingat 52 orang ya, teman-teman ya. Dari 52 orang yang good respon itu cuman 10% ya, teman-teman. Tapi dari yang 10% itu saya ingat waktu itu di Al Islam ya, datengin dokter teman saya, sahabat saya gitu ya. Terus ada dokter-dokter, satu orang yang ngasih referensi. Dari satu dokter itu jadi ke referensi ke ruangan itu tuh banyak dokter, saya ceritain, dokter pada ngambil gitu ya. Itu nggak tahu saya juga, teman-teman. Itu kan nggak ada di list name saya gitu, teman-teman. Tapi ya tadi, kalau kita bergerak terus, keep moving, kita yakin Allah pasti nolong, lakuin yang Allah suka. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Itu semua bisa didapat. Alhamdulillah, hasilnya yaitu bersyukurlah. Dapat semua yang saya cita-citakan, yang saya targetkan itu bersyukur bisa didapat, teman-teman. Nah, ini sebelum ke sini, nah tadi goodness ya. Ini saya pengen Cindy share ya tentang satu video. Ini Nadiem Makarim ya. Ini buat menguatkan teman-teman tentang keberanian, courage. Iya, Ko Willy tidak dapat. Sebenarnya yang paling penting itu adalah keberanian. Karena tanpa keberanian, tanpa menghadapi resiko-resiko yang sangat besar, menerima itu resiko dan terus pantang mundur, itu adalah mungkin ciri-ciri yang paling penting dari pengalaman kami. Itulah yang bisa memajukan kita ke level yang berikutnya. Nah, teman-teman ya, itu sama-sama pakai baju hitam janjian ya sama Nadiem ya. Jadi, ya itu teman-teman, yang paling penting itu keberanian. Courage itu penting banget. Ya mereka, kita tahu
Gojek seperti apa besarnya, beliau sekarang jadi menteri ya teman-teman ya. Tapi diawali dari keberanian, tadi ciri-cirinya itu tuh penting ya, pantang menyerahnya. Tadi satu paket saya bilangnya, satu paket pantang menyerahnya, terus juga apa yang mau belajarnya, mau sabarnya gitu ya. Yang paling penting itu keberanian. Nah, di Makarim betul, Pak Andre. Nah, soal tadi untuk siapa, teman-teman ya, coba nguatin lagi, coba tanyalah teman-teman ya. Orang yang disayang, mungkin buat teman-teman pribadi udah cukup, sekarang udah cukup nih, tapi kita ya tadi buat orang lain, mikirin orang lain. Di sini kita ada partner, yang sini ada keluarga kita. Nah, saya pengen sharing satu video juga yang memang saya nggak bosan-bosan sih. Kalau lihat video ini tuh semangat saya selalu terbakar lagi. Oke teman-teman ya, kita bareng-bareng ya. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Bung Ben, belum di-unmute Bung Ben. Dedi, unmute dulu Gimana? Dedi. Are you okay, Daddies? Teman-teman, ya saya kalau lihat video ini tuh selalu makin semangat ya. Apalagi teman-teman yang punya anak, mau itu perempuan atau laki-laki, kebetulannya anak saya juga perempuan, teman-teman ya. Itu yang membuat saya jadi semangat hidup tuh hari-hari, teman-teman ya. Mau memberikan yang terbaik. Selalu mewek. Iya benar. Tapi ya
itulah yang teman-teman harus rasakan. Teman-teman mungkin sekarang cukup buat makan, buat main, buat apa. Tapi masih ada anak kita nih yang nanti sekolahnya udah mahal. Mahal banget teman-teman ya. Kita harus berjuang buat mereka. Gimana berjuangnya keluar orang tua kita buat kita pribadi, nyekolahin kita. Yuk. Di sini teman-teman saya pengen nggak hanya bapak aja, tapi siapapun teman-teman yang sayang sama keluarganya, sayang sama anaknya, keluarin. Karena courage itu tadi, courage itu benar-benar akan keluar ya ketika tadi kita tahu berjuang untuk siapa, teman-teman ya. Jadi semangat ya teman-teman ya, makin semangat apapun hambatannya tadi ya. Kita capek gitu ya teman-teman ya, kita jangan liatin lah ke anak kita ataupun ke orang-orang di rumah. It's okay, kita harus kerja keras di luar sana. Mungkin nggak ada yang ngelihat kalau saya di jalan gitu, aduh, misalkan nge-WA orang gitu ya, depending ke pinggir dulu ke jalan, aduh jeung sadeunya jeung sadeu. Dulu ya awal-awal teman-teman ya. Aduh gimana terus waktu itu si janji temunya misalkan terus depending apa semua. It's okay, saya akan jalan terus teman-teman. Nah, kekuatan itulah tadi ya, ada anak kita, ada orang yang kita sayang gitu. Itu teman-teman yang akan menggerakkan kita. Sebentar saya ini nge-share lagi ya, yang terakhir ya teman-teman ya. Oke. Udah ada keluar belum ini? Kok Andre udah keluar belum? Belum Bang Ben. Belum Ge. Sebentar, ini lagi muter. Final Sprint 2021 keluar ya? Oh, Final Sprint keluar. Udah. Canva udah keluar cuman. Oke. Nah, teman-teman ya, yang selanjutnya. G, yang terakhir adalah goodness, teman-teman ya. Oke. Aduh, ini jadi sebentar. Oke. G yang terakhir adalah goodness, teman-teman. Goodness ini kebaikan. Goodness ini kebajikan. Goodness ini adalah mutu excellence, teman-teman ya, kalau dari bahasanya, teman-teman ya. Sebentar nih saya klik. Oke. Nah, goodness ini dalam ya tadi ya. Kebaikan, kebajikan, mutu tinggi, guna, purpose gitu ya. Ada purpose. Nah, teman-teman selalu yakin, saya sih di bisnis yang saya lakuin, apapun teman-teman yang kita lakukan sehari-hari, teman-teman yang mau itu kita ya lakuin kehidupan sehari-hari, berbisnis ini, apalagi di Prudential, teman-teman banyak sekali yang saya rasakan kebaikan-kebaikan yang saya rasakan. Pertama, apa sih kebaikan yang saya rasakan? Kita di sini berbisnis, saya ingat kalau bisnis itu bisnisnya yang harus bermanfaat katanya, yang useful gitu ya, buat orang lain. Nah, saya kira di Prudential ini saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dengan apa? Dengan cara kita bercerita ke orang tentang financial planning yang bagus, financial planning yang baik. Ketika orang ngedengerin, dia mendapatkan kebaikan, oh dia paham. Ketika dia paham, digerakkan hatinya, dia ngambil akhirnya ke kita. Ketika kita di syariah khususnya, konsepnya tolong-menolong. Kita ngajakin orang untuk tolong-menolong. Itu bagus. Yang kedua, kita juga buat keluarga kita pribadi ngasih proteksi perlindungan ikhtiar maksimal buat keluarga kita ya teman-teman ya. Ketika teman-teman jadi leader sekarang, ngajakin partner, sama ngajakin ke kebaikan juga. Apa kebaikannya? Misalkan tadi mencapai goals-nya. Akhirnya dari goals-nya itu anaknya sekolah yang terbaik. Udah gitu apalagi bisa ngajak liburan gratis misalkan gitu ya. Bisa ngapa lagi? Bisa sedekah lebih lagi, teman-teman. Itu kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari pekerjaan bisnis yang kita lakuin. Kita saling tolong-menolong di sini. Walaupun mungkin beda leader, tapi nanya ke leader ini, dijawab, teman-teman. Mau nanya tentang klaim, nanya ke Arya. Tanya ke Arya, nanya ke Koabe. Itu luar biasa. Kita tuh environment-nya, community-nya tuh udah baik banget. Teman-teman mau nanya syariah, siapapun yang di luar sana, boleh ke Kang Rehan, ke Ratih, ke saya. Itu semua kebaikan-kebaikan, teman-teman. Apalagi di komunitasnya saling ngingetin juga. Hei, ngingetin, lu teh hidup teh bukan di dunia aja, lu nanti juga meninggal. Kita meninggal itu pengen dikenang seperti apa, teman-teman? Kita tahu
Misalkan orang yang meninggal dikenang itu bukan karena kayanya dia, bukan. Tapi kebaikannya dia, goodness-nya dia. Oh iya, Kang Rehan teh bager, suka ngingetin saya sholat tahajud, suka ngingetin saya sholat, saya suka ngingetin kebaikan, suka ngingetin sabar. Bukan, oh Kang Rehan mah beunghar, apa semua, bukan. Bukan karenanya Kasepna juga, bukan gitu teman, tapi karena kebaikannya. Inilah yang nanti kita mungkin akan ya akan kita tularkan ke tim kita, ke partner kita gitu ya. Semua kebaikan-kebaikan teman-teman ya. Arahnya ke kebaikan semua. Sehingga kalau hari-hari kita dari awal, dari pagi sampai jam 11 atau setengah 11, kebaikan. Jam 12 nanti ngelakuin kebaikan lagi. Sharing ke orang, kebaikan lagi. Ya kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang Allah sama Tuhan atau Tuhan kita terima gitu ya. Ya kita mah lakuin aja kebaikan-kebaikan gitu ya. Dengan mutu yang tinggi, dengan kualitas yang bagus, yang excellence. Dengan yang purpose-nya itu kuat gitu ya, function-nya itu juga bagus, benefit-nya bagus teman-teman. Nah, dari kebaikan inilah teman-teman yang saya rasakan, apalagi kalau kita udah bantu orang klaim, teman-teman ya. Saya pribadi ngalamin banget, bapak mertua kemarin meninggal, tahun kemarin ada yang klaim habis sampai 110 juta itu anaknya gitu ya, 1 tahun. Ya senang banget teman-teman bisa bantu, nggak hanya sekedar mendoakan, nggak hanya sekedar mungkin kita ngasih buah, tapi kita, bro, sis, teman-teman, kok, Ci, teteh, akang, udah, gak usah mikirin nih biayanya, udah, semua ditanggung. Ketika saat itu ya mungkin dia lagi kesusahan, itu juga kebaikan banget teman-teman. Itu yang saya rasakan kemarin ngitung-ngitung sama Devi ya, sampai akhir tahun 2021 berapa sih klaim yang udah dibayarin buat nasabah-nasabah kita, dihitung tuh dari awal kita bergabung 2013 hampir 1,6 miliar teman-teman. Saya nggak punya saat ini juga mungkin kalau ada uang kayak segitu juga ya mungkin buat sekolah anak, tapi lewat bisnis ini saya bisa bantu tuh banyak orang, apalagi orang-orang yang ceritain tentang santunan jiwanya besar gitu sampai 10 miliar. Ketika itu resiko terjadi, kita lihat kebaikan-kebaikan apa yang nanti akan berdampak buat keluarga. Misalkan keluarganya akan tetap punya standar hidup yang bagus. Kayak yang Ray udah alami ya. Anak tetap sekolah, anak tetap menuntut ilmu dapat sekolah yang terbaik. Udah gitu yang terbaik dia sekolah. Udah gitu jadi orang yang bermanfaat, siapa tahu jadi presiden. Nah, itu ada jasa-jasa kita. Jasa-jasa kita juga ke negara juga sama ada. Mengurangi defisit BPJS, teman-teman ya. Lewat bisnis ini banyak banget kebaikannya teman-teman ya. Bukan hanya bisnis, dalam bisnis ini kan kita nggak ngomongin soal cuan doang ya. Banyak hal lah di legacy itu ya. Family, hubungan, spiritual, dan lain sebagainya. Itu kebaikan semua. Sehingga ketika kita nanti meninggal, dicabut nyawa kita gitu ya, nggak tahu besok atau kapan, ya kita mungkin lagi melakukan kebaikan. Itu teman-teman. Sehingga dari tadi faith, courage, and goodness ini, inilah yang akan kita legasikan untuk keturunan kita. Saya ngelegasiin sesuatu mungkin nggak akan harta. Mungkin harta mah habis kalau nggak dikelola dengan baik. Tapi kita di sini dikasih ilmunya tentang financial planning. Saya akan ngajarin anak saya gimana ngelola uang. Tapi lebih dari itu, yang akan saya legasikan adalah faith, keyakinan. Yakin, courage, kamu harus jadi anak yang berani. Kamu harus berbuat kebaikan, goodness, berbagi dengan sesama, berbagi ilmu, apapun yang bisa kamu bagiin kebaikan. Sehingga inilah yang akan kita legasikan, teman-teman. Itu yang akan kita legasikan. Kita akan punya anak yang pantang menyerah, anak yang berani, anak yang punya keyakinan, partner yang punya keyakinan. Partner kita juga udah kayak anak gitu ya, teman-teman ya. Partner yang selalu berbuat kebaikan, selalu ngingetin lagi ke kebaikan, selalu ngingetin lagi ke ketaatan pada Tuhan, pada Allah gitu ya. Nah, itulah yang akan kita legasikan, teman-teman. Faith, courage, and goodness. Ini akan jadi legacy kita, teman-teman. Sehingga nanti apa? Yang kemarin kok Andre cerita ya. Enggak kok, bukan untuk beli Mercy. Udah cukup. Tapi dampak yang akan kita berikan kepada orang-orang sekitar, buat keluarga dulu gitu ya, ring 1, ring 2, ring 3, bahkan untuk negara.
So teman-teman, saya encourage diri saya pribadi ya. Let's give great legacy and great impact. Buat siapa? Buat orang-orang terdekat kita dulu, buat orang-orang yang kita sayangi, buat masyarakat sekitar, buat Indonesia, teman-teman. Bukan nggak mungkin. Legacy bisa lakuin itu. 2030 1000 leader, ya tadi, faith. Yakin, teman-teman ya. Allah akan kasih jalannya. Allah akan kasih jalannya. Nah, itu saja mungkin hari ini akan saya sharing, teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pasti itu banyak salah dari saya. Kalau ada yang benarnya itu dari Allah, dari Tuhan. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya berdoa buat kita semua di sini, Legacy, kita tahun ini mau bertumbuh, kita mau ngasih dampak yang lebih baik, kita pengen ngasih yang terbaik. Saya doakan semoga teman-teman di sini yang udah setting goal di awal, tahun ini semua tercapai. Saya doakan. Itu aja hari ini dari saya, teman-teman. Hatur nuhun, semangat pagi. Pagi. Pagi, Ben. Thank you banget, Bung Ben. Thank you banget, Bung Ben. Bung Ben, makasih banyak. Sami-sami. Wow, teman-teman, sekali lagi yuk berikan tepukan yang paling meriah buat Benny. Keren banget. Keren. Ya. Kejawab FCG apa ya, teman-teman ya. Jadi keren banget jujur ya, Ben. Ini salah dua. Kalau bagi gue pribadi salah dua sharing antum yang terbaik juga gitu ya. Ada salah satunya, ini salah duanya ya. Salah dua ya. Salah dua. Jadi kalau gue nyatet ya dari yang Benny sesuai judulnya tadi, FCG tadi ya. Yang pertama adalah faith, teman-teman ya. Faith yaitu adalah berbicara tentang percaya, berbicara tentang iman ya. Kalau Benny tadi ngelihat faith itu bisa punya dari ada ilmu, bisa kita dapat dari ilmu, terus habis itu dari pengalaman. Nah, Benny sendiri ngelihatnya dari Rati ya, ketika nunjukin income-nya, oh berarti bener nih pengalamannya udah ada, contohnya udah ada, makanya muncullah faith dari Benny-nya dan juga dari bukti ya. Terus kalau courage yang Benny utarakan tadi, ya sebenarnya keberanian itu kita harus punya ya. Karena kenapa? Karena kita punya Allah gitu. Allah yang punya semuanya gitu. Mungkin kalau ngelihat dari angka-angka gitu ya, kelihatannya kita, aduh ini angka kayak gini, 700 juta, 800 juta, kayaknya cukup seru gitu. Tapi ya Benny dengan bahasanya clear banget bahwasanya ya punya Allah punya semua gitu. Ngapain mesti takut gitu? Ngapain mesti takut? Ya udah, tulis aja, kita lakukan aja. Karena ya Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Karena indah abdi ana zoni indah abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Ya, kata Benny tadi bilang sesuai prasangka hamba. Jadi ya udah, lakuin aja gitu. Itu courage-nya. Ya, kenapa mesti courage ya? Yang kalau dicatat tadi karena punya tujuan yang kuat dan bermakna. Tahu demi siapa berani ya. Tadi videonya itu yang udah berulang kali nonton tapi tetap aja ya teman-teman ya. Bagus banget videonya tentang seorang ayah yang berjuang karena suka tantangan dan karena terdesak keadaan. Dan yang terakhir adalah goodness. Goodness adalah suatu kebaikan, dan bagusnya di bisnis ini ngajakin orang itu ngajakin ke kebaikan, bukan ngajakin orang untuk nunjukin something yang dia nggak punya. Tapi ngajakin orang ke arah kebaikan, ngingatin apapun yang berhubungan sama kebaikan. Itu ada di bisnis ini. Jadi teman-teman, yuk kita udah ada dari rangkuman Benny tadi ya, kita udah ada di bisnis yang oke, kita udah ada di bisnis yang tepat ya, ngajakin orang ke arah kebaikan. Dan yang tadi Benny bilang ya, 1,6 miliar, Benny udah ngitung-ngitung sama Devi, 1,6 miliar klaim gitu ya. Kalaupun punya uangnya juga kayaknya nggak mungkin untuk bayarin orang 1,6 miliar. Tapi melalui bisnis ini bisa bantu orang ya lebih banyak lagi. Jadi yuk teman-teman, kita sama-sama saling nguatin. Kita melakukan ini untuk bantu masyarakat di luar sana, bantu masyarakat Indonesia, mereka punya proteksi ya. Ini yang bisa kita lakukan, sumbangsih kita terhadap bangsa ini mungkin yang bisa kita lakukan ya. Jadi thank you banget sekali lagi Ben.